Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingatkah kalian apa itu yang dinamakan berkembangbiak? Oke, berkembangbiak adalah kemampuan organisme untuk mendapatkan keturunan. Perkembangbiakan tumbuhan yang hari ini kita bahas yaitu ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Apa itu? Yaitu perkembangbiakan secara tak kawin. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif atau disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Hari ini yang kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Bisa juga dikatakan sebagai perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama kita ulas yaitu mengenai vegetatif alami. Oke, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia, termasuk kita, ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu yang pertama spora. Oke, kotak spora atau sporanium akan pecah. Lalu spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Kalau sudah cocok, maka timbul tanaman yang baru. Jadi, spora fungsinya mirip dengan biji. Lalu contoh tumbuhan yang berkembang secara spora yaitu tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ini saya punya gambar dari tumbuhan yang menggunakan spora. Apa ini? Ya, tumbuhan pakis. Pada permukaan bawah daun pakis itu terdapat bintik-bintik spora yang kalau ini jatuh kan ada, kemudian tumbuh di tempat yang cocok, tumbuh pakis yang baru. Vegetatif alami yang kedua adalah tunas. Contohnya pisang dan bambu. Pada gambar itu adalah ada pohon pisang. Pohon pisang ini bisa berkembang biak dengan tunas. Itu muncul tunas yang baru. Yang kedua yaitu tunas yang kedua contohnya bambu. Yang seperti pada di depan kelas kita itu ya. Ya, itu tumbuh tunas yang baru juga. Kemudian vegetatif alami yang ketiga yaitu berupa umbi. Umbi terbagi menjadi tiga, ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Oke, satu dulu, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Contohnya yaitu ini tanaman kentang dan tanaman singkong. Nih, pada singkong, ini contohnya ya, di sini terdapat yang namanya cadangan makanan. Lanjut, yang kedua yaitu umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang berukuran pendek di dalam tanah yang dikelilingi oleh berlapis-lapis daun yang tebal. Contohnya, iya, bawang merah dan bawang bombay. Ini ada gambarnya ya. Kalau kita ingin memperbanyak bawang merah yang ada di dapur kita, caranya mudah. Cukup kita ambil beberapa siung, lalu taruh di media tanam. Ya, tunggu beberapa saat akan tumbuh bawang-bawang yang baru lagi. Yang ketiga, umbi akar. Contohnya lobak dan wortel. Ini Bu Lili punya tanaman lobak. Ya, umbinya termasuk umbi akar. Kalau kalian punya lobak, ini ujungnya jangan dibuang ya. Ini bisa kalian tancapkan lagi dan akan timbul lobak-lobak yang baru lagi. Oke, yang terakhir, vegetatif alami yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar secara horizontal atau mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar yang berluas-luas seperti pada
jari kita ruasnya. Ya. Contoh rizoma yaitu pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Kalau kita punya kunyit di rumah, perbanyak kunyit itu dengan memotong bagian ruas, lalu tanam dan tancap di dalam tanah. Oke? Yang terakhir adalah stolon. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Dan jika batang tersebut tertimbun di tanah, maka bagian luasnya itu akan timbul individu yang baru. Contohnya pada stroberi. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu yang secara buatan. Yaitu perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia seperti kita. Yang pertama, cangkok. Apa itu cangkok? Itu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini ya cara yang pertama. Yang pertama, ranting yang akan kita cangkok itu harus kita kuliti terlebih dahulu. Kemudian berikan tanah humus. Lalu kita bungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Kemudian kita tali. Tunggu beberapa saat, 1 atau 2 bulan akan timbul akar di dalam sini. Kemudian kita potong, lalu kita tanam. Yang kedua adalah stek, yaitu memotong batang tanaman, kemudian ditanam. Ya, contohnya pada singkong dan mawar. Caranya, kita ambil batang singkong, lalu kita potong melintang, lalu kita tancapkan ke tanah, tunggu beberapa saat, 1 minggu kira-kira ya, akan timbul akar dan tumbuhlah tanaman yang baru. Cara yang ketiga, vegetatif buatan yaitu menyambung. Menyambung adalah menggabungkan 2 batang tanaman yang sejenis. Contoh, ini ada batang mawar merah. Kita sambung dengan batang mawar putih. Caranya seperti ini ya. Kemudian diikat. Nah, dalam beberapa saat, kemudian jadilah individu baru yang seperti ini. Mawar merah campur putih. Cara yang ketiga yaitu dengan menempel atau okulasi. Caranya menyatukan mata tunas dari tanaman yang sejenis dan yang berkualitas baik. Ini tujuannya agar tumbuhan yang diinginkan menjadi tumbuhan yang berkualitas. Contoh ini adalah batang induk dari tanaman. Kemudian diokulasi atau ditempel mata tunasnya dengan tumbuhan lain yang sejenis. Contohnya ini pada jeruk, mangga, dan bougainville. Cara yang berikutnya yaitu merunduk, yaitu usaha memperbanyak tanaman dengan cara merundukkan cabang tanaman, lalu menimbun cabang tersebut dengan tanah. Tapi terlebih dahulu batangnya harus dikuliti. Ini caranya ya. Ini adalah pohon, dirundukkan batangnya atau cabang rantingnya. Kemudian ini dikuliti, terus ditimbun dengan tanah. Kalau sudah ada akar baru dipotong, lalu kita tanam. Contohnya adalah apel dan stroberi. Oke anak-anak, menurut kalian perkembangbiakan vegetatif apa yang sering kalian lihat? Apa? Mencangkok. Oke, bisa jadi. Atau tunas ya. Berarti kalian sudah paham ya sekarang ya. Oke, kalau sudah paham kita simpulkan. Perkembangbiakan vegetatif itu terdiri dari 2, yaitu ada alami dan buatan. Vegetatif alami terbagi menjadi 5, yaitu spora, tunas, umbi, rizoma, dan stolon. Dan vegetatif buatan terdiri dari cangkok, menyambung, okulasi, stek, dan merunduk. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian dan bagi Bu Yuli pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.